Bang Dul TJ Bus emang top. Terima kasih Jangan Bang. lupa untuk pantau dan subscribe. Ya. Di subscribe channelnya Bang Dul. Ya, Bajigi selalu buat channel Bang Dul Ya. TJ Bus. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Nagil live, kita mumpung masih di sini saudara kita mau tanya-tanya dulu sama saudara kita ini. Mungkin ini saya tayangkan nanti setelah Kang Enyon berangkat dari Kota Medan. Jadi harapan mudah-mudahan dalam perjalanan tidak ada kendala untuk esok hari. Amin, amin. Nah, selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga terbaiknya. Kang Enyon, mohon izin, saya ingin mengupas sisi motivasi lah kalau saya bilang. Sisi motivasi. Barengan mau Karagil nih. Tadi nih. Satu paket. Sisi motivasi, cuman sebelum masuk ke situ saya agak terpukau dengan bacaan di baju Kang Enyon. Coba sedikit Kang, apa ini? Bentar, lu siapa dah? Ini Kalau masa bedanya, sebentar. Siapa kau? Bener ya? Ini kaos ini dari Mas Rian. Ini Rian Otomania ini. Wah, mantap. Mas Rian ini biasa. Ini kan kata-katanya Mas Rian kan suka dijadiin kaos. Iya. Dia ngomong apa lu? Bentar, lu siapa dah? Sekedar intermezzo, Kang Enyon. Yes. Mungkin sebelum di titik sekarang, saya ingin mengupas atau mungkin bisa menjadi bahan motivasi bagi kawan-kawan yang sempat atau yang melihat video ini. Saya ingin sebelum di masa seperti sekarang ini, di posisi sekarang ini, gimana cerita dari awal dulu, Kang Enyon? Dari awal gimana nih dari awal? Ya. Ada sisi privasi gua, ada pacaran gue. Jangan. Ya. Kalau yang pacarannya gak usah dulu. Ini awal pada baper loh. jangan itu dulu. Itu lain nanti ceritanya. Ini awal mula Kang Enyon terbit apa istilahnya? Berbisnis di bus itu dari mana? Inspirasinya? Gak ada inspirasi. Jadi? Gak ada inspirasi, cuman keinginan untuk punya bis ada. Tapi keinginan jadi pengusaha bis nggak kepikiran. Wah, kenapa sekarang jadi pengusaha bis? Jadi keinginannya tuh kepengen punya bis. Itu aja dulu awalnya. Iya. Karena ya ini juga ada pengusaha juga, ada Om Laisun Pariwisata. wisata. Ada Bang Jack tentang seni. Usaha permusikan ini. Ada Nagil, YouTuber. Usaha BH. Iya, dia pengusaha BH, betul. Gil. Pengusaha BH kan? Pengusaha BH kan? Ada Radi. Bang Radi. Ciku ya kan, langsung jajan YouTube, langsung beli iPhone. Bukan murah-murah ya kan? Wah, bukan kaleng-kaleng. 12 Pro Max iPhone-nya. Ya kan? Tapi sayang. Belinya habis maghrib. Jam 8 malam iPhone launchingnya 13. Kena kau. Apa gue bilang? Jadi apa ya, nggak kepikiran. Jadi waktu lulus SMA memang saya nggak ikut jalan-jalan study tour. Diajak sama kawan-kawan kami dulu waktu dulu ya, biasa ejek-ejekan, masih gabung dengan teman-teman alumni. Jadi saya itu waktu 1997 ada piknik study tour ya, maksudnya sekarang kita tuh perpisahan itu namanya? Iyalah, study tour atau studi banding. Iya, study tour perpisahan sekolah. Study tour. Lalu 98, tapi 97 Desember itu jalan-jalan. Waktu itu 8 apa 3 5 8 tambah 2 10 kelas 10 bis. Banyak. Ya, IPS, IPA sama bahasa. Nah, saya nggak bisa ikut.
karena saya nggak punya uang. Terus nggak bisa maksain minta sama orang tua. Bapak saya kan guru ngaji, ya kan. Tapi saya punya tabungan di sekolahan. Waktu itu bayar piknik itu 110.000 ke Jogja. Tabungan saya ada 650 ribuan selama 3 tahun. Bisa dong berarti ikut? Tapi saya nggak mau ikut. Karena kalau saya punya janji, apa sih janji? Nazar itulah. Iya. Jadi kalau lulus SMA, setelah lulus saya mau cari kerjaan. Nah kan kalau kerjaan kan kita kan butuh modal nih buat ngelangkah. Itu kan saya ada tabungan saya waktu saya SMA itu. Kalau saya piknik bayar 110. Ntar di jalan beli oleh-oleh makanan ini gitu kan. Saya orang nggak suka. Dan sampai sekarang saya paling nggak suka bawa oleh-oleh. Ribet. Nah, pertama bukan pelit, beda. Kalau misalkan mau apa? Nyon, just tip. Saya kasih alamatnya, lo beli sendiri, lo kirim. Gue referensiin ini beli ini. Apa di Medan kue bika deh yang nama tokonya, lo pesen kirim. Bukannya pelit, beda. Karena saya tipe orang yang nggak mau ribet, dan bukannya nggak ini. Sampai sekarang saya dulu waktu pulang ke orang tua juga, kecuali ada sisi bisnis, kita bisa bedain. Menarik nih. Jadi dari kecil dari itu juga saya udah mencoba belajar itu. Nah, tapi waktu piknik itu dari bis 1 sampai 10 tuh diajakin daenyon gitu. Nah wali kelas saya tuh saya ingat sampai sekarang dia itu guru saya paling cantik, wali kelasnya paling mantep ibu dia bilang, Nyon ikut aja, ibu yang bayarin. Enggak bu, apalagi ibu yang bayarin, ya kan mau taruh di mana muka gue kan? Gitu. Enggak lah bu, enggak kayak gitu. Tapi bang, gue salah satu murid kesayangannya dia. Wah, karena bikin ulah terus gue. Mudah-mudahan nonton ibu ini. Mudah-mudahan ibu tuh nonton nih. Nonton dia, tahu. Saya dari dulu nggak pernah. Nih teman-teman SMA saya juga masih ini. Jadi gini, ada hujan. Hujan itu saya selalu megang komitmen. Hujan gede, geluduk segala macam, tapi harus ujian. Ujian apa sih? Eptanas. Ya, Eptanas. Terakhir. Saya nggak kepikiran tuh bakal diundurkan. Tapi setahu saya ujian itu tetap bakal berlanjut. Wah teman-teman saya dari segala penjuru itu pada nggak masuk. Dia udah pakai jas hujan, ada yang dianterin masuk. Nah saya gimana caranya, walaupun lingkungan sekolahan saya banjir, saya gimana caranya biar bisa masuk sekolahan, ujian. Lo gak pakai apa? Buku, peralatan tulis, ya kan? Enyon masukin plastik, iket, taruh ember. Saya pakai werpak, pakai werpak. Apa tuh werpak? Apa sih? Yang jas hujan itu. Mantel hujan. Mantel. Tapi bentuknya mantel. Terus sepatu ini saya bungkus pakai sepatu bot. Sepatu yang ini apa sih? Iyalah, sepatu bot. Sepatu bot. Jadi baju saya kagak kena air sedikit pun. Begitu mau nyampe sekolahan banjir bukan main. Orang yang naik mobil pun juga pada nggak bisa turun. Karena banjir besar waktu itu ya? Nggak banjir, buku saya kan setor ember. Saya jalan di jalan selane gitu. Tanya teman-teman. Jadi buku auto itu saya taruh ember, ya pengganti tas lah. Ember saya gerolongin, apa sih bahasa Indonesia digerolongin tuh digeser gitu. Didorong. Jadi jalan sendiri tuh embernya. Orang-orang pada ngeliat dia dulu, enyon kelakuannya. Tapi saya yang penting kan gimana saya bisa masuk kelas. Buktinya begitu saya masuk kelas, cuma beberapa orang yang masuk. Tapi kan saya kan pegang janji saya. Saya mau ujian. Gimana caranya? Harus datang. Walaupun hujan. Walaupun hujan gede. Akhirnya kan diundur hari itu. Dimundurin jadi jam 10. Saya masuk tepat waktu jam 7 kurang udah di sekolahan. Diundur jam berarti ya. Nah, terus dari situ mainlah ke terminal, pengen tahu terminal Jakarta kayak gimana. Nggak ada kepikiran, cuman seneng sama bus karena kalau misalkan saya suka liburan, saya tuh suka pulang ke Garut, numpak bis. Waktu pertama bisnya Mekaraya, sekarang udah nggak ada. Saya punya kenalan supir, jadi kalau itu suka janjian. Pas main ke terminal, saya makan nasi itu, nasi apa sih, nasi uduk.
di tepak sama orang terminal. Bukan keributan di situ. Iya. Terus ada pengurus yang nggak berak saya, dan dia juga orang Garut. Akhirnya saya dijalanin kerjaan. Jadi pengurus bis dulu di situ, wakilin dia timer. Oh, iya. Timer. Terus kan saya mulai belajar nih tentang bis. Pertama dari bawahnya dulu, mesin. Itu ngapain di situ dulu. Ganti kampas rem. Itu kenapa koplingnya bisa berasap begitu? Oh, ganti plat koplingnya, mataharinya, pernya udah habis. Oh, ini bisa begitu kenapa? Suka kepo gitu, tapi kepengen tahu. Nah, terus nyobain ikut Naik bus. Oh, pernah juga jadi connect? Iya, connect dulu. Nah, terus pegangin duit jadi konektur. Dulu kan di Mayasari tuh. Iya. Belajar bis. Karena saya notabene jadi itu dekat sama pengurus, saya belajar bis. Nabrak. Itu nabrak seorang depannya. Karena orang-orang kan kadang berani negor saya. Wong saya tiap hari megangin duit, mintain duit di terminal ya kan. Akhirnya bilanglah ke mandor, itu Enyon nabrakin mobil si Anu, mobil Mios ke Pangarang. Oh yaudah biar saya ganti. Saya dipanggil, Enyon, kenapa kamu nabrakin itu? Mau belajar. Nah, sudah pas belajar gitu, kalau mau belajar yang benar katanya, panggil lah Jainal, ada pengurus di Jainal. Jainal itu dipanggil, suruh ngajarin saya. Malam, alhamdulillah jalan lancar, belajar siang lancar. Nggak ada sebulan saya bawa bis kota. Oh, kayak Mayasari tuh, Mayasari. Warna hijau itu kan? Ya, hijau. Diajarin sama beliau itu. Nah, terus belum punya SIM. Jalan sekitar 2 harian lah. Iya. Kan itu kan A1 sepi kan. Iya. Belajar di jalan raya. Kalau SIM A sih ada. Komdak ngurusnya ya? Ya, Polda Metro. SIM A sih ada waktu itu. Karena cobain jalan Sabtu Minggu, Seninnya saya bikin SIM korektif bareng orang-orang. Ada sekitar 12. Oh, banyak. Bisa cepat selesai kalau kolektif itu ya. Nah, itu nggak punya duit buat bayar bayar SIM. Tapi kan dipotong premi itu. iya. Nabung, misalkan SPP taruh 20.000, 20.000. Akhirnya lunas. 3 minggu lunas. Punya SIM. Akhirnya punya SIM. Terus jalan bis kota itu selama berapa bulan, pindah ke grup yang sama, Mayasari juga, kan agak sedikit jauh. Kalau Mayasari aku dulu di apa ya, Cililitan ya, kan? Jadi ke Prima Jasa tuh. Prima Jasa. Nah, bawa mobil waktu itu, kepala keuangannya itu juga baik sama Enyon. Jadi kan waktu itu kan Enyon ya sering pas dikasih mobil itu suka di jalan rombongan. Suka ditrayek, dan tuh mobil trayek. Iya. Cuma suka ada rombongan, saya suruh bawa. Katanya bisa lah untuk cobain ke tamu. Terus cobain di bis malam. Karena di Jawa itu kan banyak PO kan? Iya banyak. Bis malam itu masuk nyobain ngerantau ke Jawa Tengah. Waktu ke main malam itu ya? Iya, saya emang udah tertarik. Endi? Mulai. Loh, aku cepet timen. Sesuai ya. Makasih banyak. See you again. Tomorrow morning. Ya, Kang. Ya, Oke. sami-sami. Sami-sami. Mas, Lancar. amin. Selamat jalan. Lanjut Bang. Nah, terus Enyon itu nyobain ke Jawa Tengah. Bisa dikasih Nyobain ke Jawa Tengah. Balik nggak berapa lama balik lagi ke Jakarta. Jakarta ketemu orang yang ngebesarin saya dari pas SMA juga, yang sangat terasa ya. Jadi secara bersamaan itu saya udah tinggal sama orang lain. Iya. Nah, di Jakarta itu, di Bekasi, ada saya bareng sama Kak Aslok, Mabes TNI. Iya. Saya di situ. Masuk ke tentara.
Oh, sama beliau. Ah. Papa saya tanda tangan, ibu nggak ngizinin. Kenapa gitu? Nggak tahu. Ah. Akhirnya saya balik lagi ke terminal. Terminal ibu, bapak tahu? Tahu. Ah. Saya ikut bareng sama Kak Asok, tahu. Saya kan jadi supir pribadinya di situ. Oh. Tapi sipil. Oh iya. Tapi banyak juga kerjaan-kerjaan yang dari dari kerjaan beliau yang saya bantu atau saya dampingin. Pekerjaan-pekerjaan dari kedinasan lah. Iya. Dengan lembar disposisi sama singkat. Jadi kalau ngirim data dari Jakarta ke Manado itu kan naik Hercules. Iya. Nah itu misalkan saya ngirim ke Pangdam atau ke Dandim terus kena ke orangnya. Nggak bisa langsung lewat perantara, nggak bisa. Iya. Harus langsung. Nah itu ada lembar disposisi, itu kerjaan kayak gitu-gitu udah pernah saya jalanin. Nah, akhirnya saya mau ke terminal lagi. Iya. Tapi beliau bilang, Nyon itu ada beasiswa mau diambil nggak? Akhirnya Ditawarin seperti itu. iya. Dikasihlah beasiswa saya sekolah hukum di STHI Jakarta. Sekolah hukum, karena kan memang ketika ibu nggak ngizinin TNI, cuma ketika sekolah kuliah saya diizinin. Itu 3,5 tahun saya lulus. Cepat. Cum laude. Sarjana hukum. Cum laude. Apa? Cum laude. Enggak. IP-nya Tapi 348. 348 udah di atas rata-rata itu. 3,5 tahun loh. Ya. 3,5 tahun. Saya itu PKL di Indramayu. PKL Indramayu itu Nyon judul skripsinya proses putusnya pernikahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, Proses. Ya. Jadi kan setiap hari gue itu kan itu ya. Waktu pengambilan skripsi itu kan diundi. Begitu kita ngambil undian, oh ini harus belajar ini. Oh ini harus ini. Nah kebetulan saya PKL tuh di Indramayu. Pengadilan agama. Karena kan waktu itu kan di sana kan banyak yang pisah tau lah. I know you know me like sambil rokok ya. Lanjut sambil santai. Udah gitu saya alhamdulillah lulus. Nah sepanjang kuliah itu biar Pak tahu, bukan berarti saya tadi seperti saya izin sama Kak Aslok itu mau ke bis lagi. Tapi di sisi dia ngasih beasiswa sama saya, ngasih sekolah kuliah. Saya nyupir itu di Harum, tapi masih bisa kuliah. Saya ngambil kelas eksekutif. Jadi kelas eksekutif itu satu minggu. Satu minggu kurang lebih sekitar 16 jam. Iya kan? Iya. Jadi satu minggu itu 16 jam dan setiap minggu itu 8 jam setiap hari. Jadi cuma diambil 2 hari, Sabtu sama Minggu. Iya. Nah saya ngambil itu kurang lebih berapa SKS. Pokoknya lumayan, ngambil kelas pekerja lah. Jadi kalau misalkan saya jalan nyetir bis, waktu itu jalan hari Kamis, saya deadline-nya hari Jumat saya masuk. Hari Jumat nyetir sampai Jakarta itu subuh, saya masuk kuliah. Saya masuk kuliah, mobil saya tembakin, SPP. Iya. Setelah waktu kita kuliah. Jadi nggak kemaruk juga. Saya tembakin SPP itu berarti Jumat ketemu Minggu. Nah, Senin saya mulai jalan lagi. Jadi ngatur waktunya kayak gitu. Kan suka ada nih, kok bisa sarjana hukum, bisa kuliah, tapi nyupir juga. Nah, saya ambil kelas pekerja waktu itu. Dia bisa dalam 1 minggu 2 atau 3 kali. Pokoknya gimana caranya saya Sabtu ada di Jakarta. Sabtu di Jakarta, bis berangkat ke Madiun atau ke Palembang. Minggunya kan dari sana. Balik ke barat. Nah, saya Minggu udah saya kuliah. Senin saya baru jalan lagi. Berarti nggak ada liburnya? Kenapa? Nggak ada liburnya? Nggak pulang ke rumah nggak. Nah, saya tuh ngekos ngontrak. Ngontrak itu, nah sepanjang saya kuliah, nah itulah berdoa sama Allah itu minta ini kalau misalkan jalannya Allah bisa beresnya seperti ini, gimana nih gue jadi supir gitu. Tapi nggak pernah minta berlebih-lebih. Kang. Lanjut. Kita lanjut nih Kang. Masih sedikit, masih 5 menit. Prosesnya tadi Kang.
Sampai di mana tadi kita? Kita tadi sampai di Mayasari. Apa terakhir? Iya, itu. Jadi bis malam. Sudah di bis malam kita. Nah, saya itu kuliah tetap walaupun saya kerja ngekos. Uang-uang yang saya dapatin itu saya kasih orang tua. Waktu itu? Iya. Tapi kadang-kadang dibalikin lagi sama orang tua saya. Kamu simpan aja uangnya atau beli emas biar kamu nggak uangnya kemana-mana. Iya, iya. Saya ikutin Beli emas. beli emas. Jadi dulu emas itu beli masih 12.500 sekilo, segram. Segram itu 900. Saya nggak beli graman nggak. Ini Nggak batangan. pernah kayak gitu. Ini kalau saya beli emas tuh, Ci, ada uang 300. Yang mana Ci emasnya? Gitu. Oh ini, yang ini 280 beli. Ntar bungkus simpan. Ada duit lagi 180 beli. Biar gitu, bisa kumpulin. Oh. Bisa kumpulin. Jadi nggak Dapat pun nggak harus dihabiskan gitu. Biasa kan kalau jiwa-jiwa. Ya Bang, dah. Salam sama Jakarta. Siap, sami-sami. Si Anis. Makasih banyak loh. Aman. Ntar aku main lagi ya sini ya. Kita lanjut kembali. Setelah beli emas itu kumpul emas sampai berapa lama itu ngumpul-ngumpul dari sampai emas? Dari 2001 sampai 2009 sampai sekarang. Sampai sekarang. Anak-anak kalau bilang gak kepikiran juga punya anak cewek, cuman ya beli aja gitu. Ya, alhamdulillah kan anak cewek kan rata-rata cewek sekarang. Iya, iya. Jadi kalau misalkan kita punya emas 20.000, 15.000 per gram, sekarang itu jadi 1 juta lebih segram. Iya. Sekarang kan ada antam kan, Iya, lebih simpel, lebih kompleks, lebih enak. Cuma gak kepikiran itu. Nah terus setiap kali saya jalan jadwal waktu di bis malam itu Jakarta Palembang, apa nih yang bisa ngasihin duit buat pulang ke kontrakan? Aku bawa misalkan bawa keripik atau baju atau khas Palembang, terus saya jual di area kontrakan aja, di area situ. Misalkan jual ke Bang Jack, Bang mau gak Bang? Ini 80.000, gue belinya 60 berhal. Atau 50, tapi kan asli Palembang gitu, atau asli Pekanbaru, asli Padang, asli Bali, asli Madiun, barang-barang yang Enyan bawa nih, makanan kayak apa, pasti kan dibeli. Ada barang yang langsung dibayar cash, ada yang kredit, kayak nagil misalkan, mau apa tuh baju dari Bali, aku ambil pastel, satu saya 50 kali 4 200, bayar 100, sisanya apa? Cicil, gitu. Terus saya tetap di buku yang kecil tuh. Nah, gitu. Ada kayak gitu. Jadi dari dulu udah cobain kayak begitu-begitu. Intinya ada penasaran saya, misalkan nggak ada dulu kan nggak ada WA-WA-an. Iya, nggak ada. Kan begitu tenteng tas itu kan kita kan berangkat kemana? Madiun atau Solo, nitip batik dong. Siap, apa aja mau nitip ini ukuran apa-apa, saya bawain. Tapi ya udah saya catatan, ini gue modal 50.000 jual 75. Gitu. Tapi kan yang pasti kan barangnya asli. Iya. Dan orang juga pasti mau beli karena di Jakarta juga harga 100, 120. Iya. Kan gue jual 75 murah. Iya, nggak seharga yang di situ. Yang Pasti. penting, nah dari situ caranya udah ada. Ya lebih-lebihnya buat jajan-jajan lah. Tapi kalau yang cicil-cicil itu kan sebulan baru dapet kayak hitungnya. Tapi kan kita ada catatannya, ada note. Nah segala sesuatu pun juga nggak bisa diangan-anganin gitu, nggak terkonsep tuh nggak bisa saya. Kayak misalkan Agil, oh sekarang mau ketemu Bang Jack, mau ketemu Kang Enyon, mau ketemu Cikuy, mau ketemu Bang Dul, yang ada di otak itu nggak bisa, harus catat. Saya kayak gitu. Misalkan jalan sekarang minta rosteran itu apa ya? Roster jalan tuh, jadwal jalan saya. Skedul. Jakarta Pekanbaru tanggal sekian. Terus saya Pekanbaru balik perpas sehari, nggak putar balik, jalan Palembang, jalan Madiun, jalan Solo. Nah itu kan ada rincian jalannya itu. Iya. Nah schedule itu saya catat. Kalau misalkan operasional pun lupa, saya punya catatannya. Kemarin bilang seperti ini. Bukan berarti kita nuntut yang macam-macam, enggak. Cuma nagih dengan konsekuensi dia, konsistennya dia. Nah ketika kita berkonsep seperti itu, kita mulai terbiasa dengan tata cara kan.
penataan cara seperti itu saya dapetin waktu saya bareng sama Kak Aslo. Semua sikap perilaku itu harus tertata dan terkonsep. Saya waktu dulu ikut bareng Kak Aslo itu almarhum, bangun subuh